Hello, people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Marketplace UI 8. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Yang pertama, pengertian dari UI 8 dulu. Website UI 8 adalah suatu marketplace produk digital desain aset premium yang menjual berbagai macam jenis produk seperti UI kit, wireframe kit, ilustrasi, font, 3D asset, dan banyak produk premium lainnya. Selanjutnya, komisi penjualan di UI8.net. Nah, kalau kita menjual suatu produk di UI8, kita itu ada dua jenisnya. Yang pertama, pembelian secara full price, yang dimana kita itu nantinya akan mendapatkan 70% dari harga produk yang kita jualnya. Contoh, UI kit jurnal, yaitu UI kit yang ini, saya itu jual dengan harga $53, maka nantinya ketika ada suatu pembelian yang kita dapatkan adalah sebesar $37. Lalu, jenis pembelian kedua di UI 8 itu ada namanya melalui subscription. Dimana kalau untuk subscription yang ini, kita itu nantinya akan mendapatkan 2% dari harga produknya. Jadi sebagai contoh, UI kit jurnal memiliki harga $53, maka yang nantinya akan kita dapatkan adalah sebesar $1,06. Nah, kalian itu nggak perlu khawatir dari pendapatan subscription ini sangat kecil, karena 80% hingga 90% total pendapatan payout kita itu berasalkan dari full price-nya. Jadi yang paling penting adalah kita itu bisa membuat produk yang menarik dan produk yang bagus, maka nanti sebagian besar orang akan membeli produknya secara dengan harga full price. Oke, selanjutnya bagaimana dengan cara sistem melakukan payout di UI8.net? Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah akun UI8 kalian itu pastikan sudah terhubung dengan akun PayPal kaliannya juga. Karena nantinya itu untuk hasil pendapatan kalian, uangnya itu nanti akan dikirim ke PayPal kalian. Nah, payout itu full otomatis dilakukan oleh sistem UI 8 pada setiap akhir bulannya, mulai tanggal 30 atau paling lambatnya itu di tanggal 1 sampai tanggal 3 di bulan depannya. Nah, syarat ketiga yaitu minimal dana penjualan dari produk kita itu sudah terkumpul atau terakumulasikan sebesar $100. Nah, lalu gimana kalau misalkan pendapatan kitanya itu ternyata belum menyentuh $100? Maka misalkan contohnya di bulan ini saya itu mendapatkan $73. Nah, itu kan belum bisa payout tuh di bulan itu karena belum mencapai $100. Maka $73-nya ini nanti akan diakumulasikan juga dengan bulan depannya. Yang penting kalau dananya itu sudah terkumpul $100, maka payoutnya sudah bisa dilakukan. Lalu selanjutnya, tidak ada fee tambahan dalam melakukan payout. Fee kurang lebih 15% hanya ada ketika status payoutnya itu menggunakan manual payment. Nah, apa sih yang dimaksud dari manual payment ini? Kalau misalkan kalian lihat data di samping kanan ini, yaitu history payout saya, di mana di sini saya itu ada dua yang menggunakan manual PayPal payment. Nah, ini itu artinya payout itu dilakukan otomatis oleh sistem UI 8. Nah, kalau misalkan si sistem otomatisnya itu ternyata sedang tidak berfungsi, maka yang akan melakukan payoutnya itu nantinya adalah dari tim UI 8-nya sendiri, sehingga nantinya akan ada fee 15%. Fee-nya ini sebenarnya itu dari PayPal-nya sendiri yang menagihnya, jadi bukan dari UI 8-nya. Ya, nanti hanya ada ketika statusnya itu manual PayPal payment. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi tentang website UI 8 ini. Kita akan melihat secara langsung bagaimana website UI 8. Oke, ini dialah tampilan awal dari website UI8.net. Untuk linknya itu adalah UI8.net. Nah, hal pertama kali yang kita lihat ketika membuka website UI8 itu, kita ditampilkan dengan total design resource yang ada di website ini. Lalu kita juga ditampilkan dengan product featured, product trending, dan produk terbaru yang baru saja lolos masuk ke UI 8. Apa sih produk yang featured itu? Produk featured adalah
produk yang dipilih oleh tim UI 8 karena produknya itu memiliki standar yang tinggi, produk yang menarik, sehingga berkemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pembelian. Nah, tapi kalau misalkan kalian yang itu membuat produk lalu ternyata tidak mendapatkan feature produk, maka kalian itu tidak perlu khawatir juga. Karena pada akhirnya yang menentukan apakah produknya itu akan dibeli atau tidak, ya calon pembelinya sendiri. Apakah menyukai produknya atau tidak. Yang paling penting kita itu hanya perlu membuat produk yang sebagus mungkin. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di halaman feature itu ternyata yang dijual bukan hanya ada UI kit, ada mockup dari device, ada di sini framer template, lalu di sini ada branding mockup dan produk-produk lainnya juga. Lalu di sini juga ada font. Nah, kalau misalkan kita lihat di navigation bar-nya, yang pertama itu ada browse, di mana di sini kita bisa mencari produk yang kita butuhkan, ada UI kit, kode templates, wireframe, illustration, fonts, dan bermacam produk lainnya. Lalu ada juga produk bikinan UI 8, yaitu Sapiens dan Pips. Dan ada juga kita bisa mencari produk berdasarkan format dari produknya. Lalu ada All Access. All Access ini ketika kita ingin membeli subscription dari UI 8, Studio UI 8, dan pencarian produknya. Misalkan di sini kita ingin mencari produknya itu Smart Home. Nah, di sini nanti kita akan ditampilkan, misalkan kita klik UI Kit, maka kita akan ditampilkan UI Kit dengan tema aplikasinya itu adalah Smart Home. Lalu seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah melakukan login juga, nanti kalian itu akan ditampilkan yaitu ini untuk yang lambang love, artinya itu produk yang kalian favoritkan atau produk wishlist kalian. Lalu ada notifikasi, ini untuk keranjang belanja kita, dan ini untuk akun kitanya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan produk UI 8. Contohnya misalkan kita buka di sini ada Cogotik. Kita buka Cogotik. Nah, ketika kita membuka halaman detail produk, di sini kita ditampilkan di paling atas ada nama produknya. Lalu di sini ada blurb dari blurb itu artinya deskripsi singkat dari produknya, dan di sini ada lambang checklistnya. Lambang checklist di sini artinya adalah produk ini itu mendapatkan feature produk dari tim UI 8. Lalu di sini ada jumlah likes-nya, ini ada komentar tentang produknya. Lalu di sini ada juga preview tentang produknya. Seperti ini misalkan ditampilkan tentang covernya, jumlah screens, dan screens preview dari produknya. Lalu di sini untuk gambar-gambar yang ini adalah gambar presentasinya atau detail image-nya. Dimana di sini kita itu menjelaskan tentang ada apa aja sih fitur atau keunggulan dari produk yang kita jualnya itu. Lalu kita scroll down, di sini kita ada deskripsi produknya, highlights dari produknya, dan format dari produknya juga. Nah, lalu gimana sih caranya untuk membuka toko di UI 8? Untuk membuka toko di UI 8, kita itu scroll down hingga paling bawah, lalu klik Become an Author. Nah, inilah halaman ketika kita itu ingin membuka toko di UI 8. Di mana dulunya untuk membuka toko di UI 8, kita itu tidak perlu melakukan apply seperti ini. Dulu ketika saya itu melakukan membuka toko di UI 8, saya itu hanya perlu mengisi data pribadi, lalu tokonya otomatis terbuka. Nah, kalau sekarang kita itu perlu melakukan proses apply untuk meminta approval apakah kita itu sudah layak membuka toko atau belum. Di mana kita perlu mengisi email, mengisi full name kita, link ke portofolio kita, dan informasi tambahan kita apabila kita ingin menambahkan pesan singkat tentang keunggulan kita dibandingkan desainer lain dan apa aja yang ingin kita sampaikannya. Seperti itu. Lalu di bawahnya juga ada FAQ yang nantinya bisa teman-teman explore sendiri untuk website UI 8 ini seperti apa. Nah, yang jelas sih ketika kalian menjual di UI 8 itu kalian nggak perlu khawatir karena website ini itu termasuk website yang sangat bisa dipercaya. Kalau misalkan kalian juga punya pertanyaan tentang UI 8, kalian itu bisa melakukan chat dengan admin UI 8 melalui tombol yang di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa tinggal tanyakan sesuatu di sini.
Oke, saya rasa ini untuk eksplorasi singkatnya sudah selesai. Nanti untuk teman-teman yang misalkan ingin mencoba mengeksplorasi lebih lanjut tentang websitenya, bisa nanti kalian eksplorasi sendiri untuk mencari hal-hal yang ingin kalian ketahuinya. Oke, seperti itu. Oke, people with the spirit of learning. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan, semoga membantu. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal apa aja sih yang harus ada di dalam suatu produk UI Kit. Oke, see you in the next video.